Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mendemonstrasikan ulang tentang percobaan dengan judul penjadwalan pada praktikum sistem operasi yang kedua. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan tujuan dari percobaan ini. Yaitu dapat mensimulasikan algoritma penjadwalan CPU non-preemptif untuk menemukan waktu penyelesaian dan waktu tunggu. Selanjutnya di sini ada eh, salah satu metode yang akan digunakan yaitu FCFS atau First Come, First Serve Scheduling, yaitu proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Jadi, pada metode ini, proses yang dimasukkan terlebih dahulu akan dijalankan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung beralih ke kode programnya. Di sini terdapat kode program yang harus kita jalankan. Nah, ini adalah kode program yang harus kita jalankan. Kita copy terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat ketentuannya yaitu compile dan load in memory, masuk ke OS simulator, atur ke FCFS, create 3 new process dengan lifetime prosesnya 0, dan atur pass dengan maksimum. Kemudian tekan tombol start dan pada waktu yang bersamaan amati tampilan dengan jendela konsol. Start, show PCB, next PCB process. Setelah proses bisa views, kemudian view proses status dan reset. Dan selanjutnya kita akan mencoba kode program ini dengan menggunakan arrival time-nya. Baik, kita langsung masuk ke CPU simulator. Nah, dari tampilan jendela CPU simulator ini, kita klik compiler. Kemudian kita pastekan kode program yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya menjadi program FCFS. Selanjutnya kita klik compile. Sudah selesai proses compile-nya dan kita klik load in memory. Kemudian kita klik OS 0. Untuk memulai proses ini, kita harus klik create new process, dan tadi sesuai ketentuan kita harus melakukan 3 kali create new process. Sini sudah diatur bahwa dia first come first serve, dan di sini kita create sampai 3 kali. Nah, kemudian atur flash-nya maksimum. Baiklah, setelah itu bisa langsung kita start. Nah, di sini terlihat siapa duluan yang diproses, siapa yang masih ready. Di sini kita bisa lihat proses yang pertama kali diinputkan yaitu P1 diproses terlebih dahulu, kemudian beralih ke P2, dan nanti akan dilanjutkan ke P3. Baik, kita akan menunggu proses ini sampai selesai. Nah, sudah selesai 3 proses yang kita masukkan tadi, ini bisa kita close. Kemudian kita bisa melihat proses stats-nya, didapatkanlah average process waiting time-nya 12. Di sini terdapat grafik dari P1 itu dia membutuhkan waiting time-nya 0, kemudian P2 membutuhkan 0,13 detik, dan untuk P3 dia membutuhkan 0,24 detik, sehingga didapatkanlah average waiting time-nya yaitu 12. Selanjutnya kita untuk lebih detail tentang waktu tadi kita bisa melihatnya di view log di bagian sebelah sini.
Ada P1, P2, dan P3 loaded into the ready queue. Di sini kita bisa melihat untuk proses yang pertama, yaitu P1. Nah, di sini terdapat average waiting time-nya yaitu sebanyak 0,18 second dengan burst period-nya 95. Kemudian untuk yang kedua, ini dia mempunyai waiting time-nya 13,8 second dengan burst period-nya 95. Dan untuk yang ketiga, average waiting time-nya yaitu 24,09 second dengan burst time period yang sama yaitu 95. Dan hasil akhir dari average process waiting time diperolehlah 12,69 second. Baiklah, kita akan melanjutkan kode program ini dengan menggunakan delay proses. Jadi, sini nanti kita akan mengatur delay-nya. Baik, sebelum itu kita reset terlebih dahulu ini. Kemudian log ini juga kita clear. Setelah itu kita ke kita tutup dahulu. Baik, di sini tidak perlu di-remove programnya karena masih menggunakan kode program yang sama. Kita beralih ke OS 0 lagi. Nah, di sini masih menggunakan metode first come first serve yaitu FCFS. Namun di sini arrival delay time-nya akan kita atur. Jadi di sini kita bisa memasukkan dulu terlebih dahulu satu program tanpa menggunakan delay time. Jadi tinggal kita create proses. Kemudian untuk P2 kita bisa atur delay prosesnya yaitu kita coba dengan 7. Lalu kita create new proses. Kemudian untuk P3 juga kita tambahkan delay prosesnya yaitu 4. Dan kita klik create new process, dan untuk yang terakhir yaitu P4 delay prosesnya kita atur menjadi 2 dan kita klik create new process. Baik, di sini sudah ada semua P1, P2, P3, dan P4. Kecepatan di sini sudah diatur fast, maksimum, dan langsung bisa kita klik start. Nah, terlihat di sini secara bergantian running dan ready proses ini dijalankan. Karena masih menggunakan metode HFS, maka yang dijalani terlebih dahulu adalah yang paling pertama masuk ke ready proses, dan untuk yang selanjutnya itu dia menyesuaikan dengan delay time-nya. Delay time yang paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini tadi 2 itu delay time-nya yang paling lama, yaitu 7, maka dari itu dia diproses paling akhir. Kita tunggu program ini sampai selesai. Nah, sudah selesai, bisa kita close, dan kita lihat view proses state-nya. Nah, di sini diperoleh average process waiting time-nya yaitu 15. Kenapa? Karena tadi P1 itu langsung kita masukkan ke ready proses, dan P2 ini terdapat waiting time-nya itu 0,31 second, kemudian P3 itu ada 0,21 second, dan P4 itu 0,10 second. Kenapa P2 ini waiting time-nya lebih lama? Karena tadi di awal kita mengatur delay time untuk P2 ini adalah 7, di mana 7 ini paling lama daripada P3 dan P4 tadi. Kalau tidak salah tadi P3 diatur ke angka 4 dan P2 diatur di angka P3 diatur di angka 4 dan P4 diatur di angka 2. Sehingga yang dijalankan terlebih dahulu adalah proses dengan delay time yang paling pendek. Untuk lebih detail bisa kita lihat di view log. Nah, di sini terdapat detail dari proses yang kita jalankan tadi. Yang pertama dijalankan yaitu P1. Di sini dapat kita lihat P1 move from ready to running.
Terus P4 dijalankan terlebih dahulu, ini karena waktu delay-nya itu yang paling singkat, yaitu 2. Kemudian P3, tadi waktu delay-nya itu 4, itu menjadi urutan ketiga, dan urutan yang terakhir adalah P2, karena waktu delay-nya itu paling lama, yaitu 7. Nah, untuk proses yang pertama, itu terdapat average waiting time-nya 0,21 second dengan burst period 95. Kemudian P4 yang dalam yang urutan kedua, karena delay time-nya itu yaitu 2, memiliki average waiting time yaitu 10,67 second dengan burst period 95. Kemudian P3 dengan delay time-nya 4, memiliki average waiting time yaitu 21,26 second dengan burst period 95. Kemudian yang terakhir P2 dengan waktu delay paling lama yaitu 7, memiliki average waiting time yaitu 31,06 second dan burst periodnya 95. Sehingga diperolehlah nilai akhir dari average process waiting time yaitu 15,8 second. Baiklah, mungkin sekian dari demonstrasi ulang percobaan ini. Dan pada percobaan ini kaitannya terhadap thread, yaitu karena dia hanya memiliki kaitannya dengan thread, yaitu apabila suatu prosesor memiliki banyak thread, itu akan lebih memudahkan jalannya proses. Jadi dia bisa menjalankan banyak proses dalam satu waktu, dan apabila hanya satu thread yang digunakan, maka proses yang berjalan itu akan sangat lama. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.